Menara Kuala Lumpur ternyata didesain dan dirancang oleh orang Indonesia. Sikit katanya jumpa KLCC dekat Indonesia. Adalah arca ataupun replika KLCC yang dekat Aceh tu, okey. Ini adalah KLCC yang ada dekat Malaysia. Pernah sebagai pekerja buruh kasar di Malaysia. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Dan jaga kesehatan ya teman-teman, banyak-banyak minum air karena sekarang cuacanya itu tengah lagi panas-panas ya. Oke. Kali ini sehari terjumpa. Nah, ini videonya boom juga ya, menarik juga untuk kita bahas. Dalam komentar itu ada macam-macam komentar, ada yang pro dan kontra, ada orang Malaysia dan juga ada orang Indonesia yang beradu argumen berkomentar di dalam video ini. Ini mengenai Menara Kuala Lumpur. Dan baru-baru ini sehari lihat ada juga perbincangan tentang KLCC karena ada satu replika KLCC yang ada dibuat di Indonesia. Mari kita bahas sama-sama supaya kita belajar juga ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Langsung saja kita tengok videonya seperti apa ya. Jom. Menara Kuala Lumpur ternyata didesain dan dirancang oleh orang Indonesia. Menara Kuala Lumpur ini merupakan menara tertinggi ke-7 di dunia dengan tinggi mencapai 420 meter. Menara yang megah ini memiliki sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hal yang perlu kalian tahu adalah perancang menara ini adalah seseorang dari negara Indonesia, yaitu Insinyur Ahmad Murdijat, lulusan ITB yang sudah 14 tahun bekerja di Malaysia. Meski sudah bekerja selama itu di Malaysia, dia tetap tidak mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak akan pernah mengubahnya. Ada 2 ke 3 artikel yang mengatakan seperti itu, perancang Menara Kuala Lumpur itu katanya daripada Indonesia. Tapi teman-teman, Sari tak pasti lagi dikarenakan ya blog yang Sari cari tahu itu juga orang-orang Indonesia yang buat ya. So Sari kurang yakin juga dan tak pasti. Sari berusaha mencari tahu dari blog Malaysia, tapi Sari tak jumpai ya teman-teman. Berisikan orang Indonesia adalah perancang Menara Kuala Lumpur. A few moments later. Baru ini ada lagi tentang Menara KLCC. Nah, ini juga dibahas daripada Kapten Rais Hamid beberapa hari yang lalu. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu penjelasan daripada beliau. Nanti kita akan bahas ya seperti apa. Jom teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe Rais Hamid, nama channelnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan raya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Sekarang aku nak bercerita pasal ada satu post yang lucu. Dia ada keluar dekat FB page Asian Skyline. Korang boleh search sendiri di mana page ni dia banyak share lah infrastruktur yang cantik-cantik yang ada dekat sekitar Asia Tenggara ni. Dalam satu post ni dia ada cerita ada satu replika dekat Lok Sedu Beach, pantai Lok Sedu dekat Aceh, dekat Indonesia lah. Di mana replika ini adalah replika KLCC ataupun Petronas Twin Tower ataupun Menara Berkembar Petronas. And then dekat poster tunjuklah ramailah orang-orang Aceh ni yang lalu dekat replika tu bergambar. Yalah sebab KLCC kan menara berkembar tertinggi di dunia. Dan aku percaya orang Indonesia sendiri pun bila datang dekat Malaysia ni mesti nak bergambar dekat KLCC ya, betul, kan. Nampak tu tak ada masalah lah sebab memang semua sudah sedia maklum yang KLCC ni memang dekat Malaysia lah. Dan bila segelintir rakyat Malaysia tahu yang replika KLCC tu wujud dekat pantai dekat Aceh ni, so diorang nampak benda ni adalah sebagai tanda persahabatan di antara Malaysia dengan Indonesia. Kan kita kan macam adik-beradik gitu kan. Namun ni yang lucu ni, ada segelintir rakyat Indonesia, segelintir bukan semua yang
claim bahawa replika tu sebenarnya adalah bukan replika KLCC, tapi replika Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. So aku pun macam Tak mirip ya? maknanya secara tidak langsung dia claim yang KLCC tu design dia diambil daripada Candi Prambanan tu lah. Sebelumnya Sari juga tahu juga pernah ada salah satu YouTuber Indonesia di Aceh sana, dia buat vlog. Wow, macam KLCC tapi macam mini ya. KLCC lepas ada dua, lepas ada jembatannya, tapi dia tuh tak boleh dilalui macam KLCC di sini. Sari buka itu ya, dan keluarlah komentar-komentar. Banyak juga rakyat Malaysia berkomentar di situ, dan yang paling Sari salutnya tak ada yang macam mencela ke, ada yang mengatakan juga tak apalah, mungkin mereka belum sanggup ke KLCC di Malaysia buat replika, mau bergambar macam itu. Aku macam, come on lah kan, KLCC tu adalah mercu tanda Malaysia. Yes. Tapi tiba-tiba aku pun buat research sikit lah. Jadi aku pun cari. Alah, benda senang, Google je lah. Dan aku jumpalah yang mana KLCC ni didesain oleh jurubina Cesar Pelli daripada Argentina. Yes, yang mana saya dia tahu. mengambil reka bentuk kesenian Islam untuk mencerminkan agama Islam di Malaysia. Di antaranya, yang mana kalau korang tengok daripada atas lah, yang bentuk menara tu kan, diambil daripada bentuk Rub al-Hizb, iaitu sebuah lambang Islam yang digariskan sebagai 2/4 segi 4 yang bertindih. Pada mulanya, lambang ini digunakan di dalam Al-Quran yang dibahagikan kepada 60 hizb, iaitu 60 kumpulan yang panjangnya agak sama dan bla 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 macam itulah. Maknanya diambil daripada simbiodik Islam lah. Jadi telah menidakkan bahawa yang KLCC punya bentuk ni diambil daripada Candi Prambanan, yang mana bukan, yang tak kena dengan Islam. Tapi aku tahu segelintir orang Indonesia ni dia akan putar belik juga. Jadi jom betul. kita analyse sama-sama. Ada je. Okey, ni aku tunjuk dekat korang Ini adalah arca ataupun replika KLCC yang dekat berapa Aceh tu. tingkat Okey, je ya? korang tengok Okey, sekarang aku letak dekat sebelah. Ini adalah KLCC Beda, yang ada dekat Malaysia. jauh. Apa pendapat korang? Sama ke tak sama? Okey, nampak macam sama kan? Tapi Macam sama juga sebiji ya, kan? macam. Dengan ada dua menara, dengan ada jambatan dekat tengah-tengah tu. Okey, sekarang ni aku letak balik KLCC ataupun replika KLCC dekat Aceh tu. Okey. Sekarang ni aku letak dekat sebelah dia adalah Candi Prambanan. Okey. Nampak? Lain. Celah mana yang sama? Lain. Sejak bila pula Candi Prambanan tu ada jambatan dekat tengah-tengah? Tak ada. Bukan gedung itu kan? Jadi aku rasa dah cukup lah kot. Dengan dua bukti ni, perbezaan gambar dan juga sejarah KLCC itu sendiri telah membuktikan bahawa KLCC ni tidak diambil design dia daripada mana-mana candi lah, especially Candi Prambanan tu sendirilah. Dan bolehlah stop nak claim yang kata design tu ataupun replika tu sendiri adalah daripada Candi Prambanan. Apa kata kita raikan saja? Kita tak marah pun orang nak bina replika KLCC tu dekat Aceh tu. Dah betul lah, kita pandang sebagai kita punya tanda persahabatan. Okey lah tu, ni nak lebih-lebih lah nak claim. Dah kenapa? Jangan buat lucu lah dekat sini kawan-kawanku yang berada di Indonesia. Okey? So, benda settle. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Dan sekiranya ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dekat butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita tak pakai gaduh lah benda ni. Yang mana Indonesia punya, biarlah Indonesia punya. Dan yang mana Malaysia punya, biarlah Malaysia punya. Betul. Kan? Filipin, KLCC, yang mana rendang apa semua tu, tu ambil lah. Okey, kita tak heran pun sebenarnya. Okey, korang je yang kadang-kadang terlebih excited pula, siap tuduh kita yang claim. Kita tak pernah claim pun. Alright, aman-aman saja. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. KLCC. Lucu. Oke teman-teman, nah itu adalah penjelasan daripada Kapten Rais Hamid. Nah jangan lupa untuk di-subscribe ya. Nah lagi dan lagi, ternyata ada segelintir ya, ini segelintir netizen mengatakan ada juga persamaan dengan Candi Prambanan. Candi Prambanan itu kan ada beberapa dia kan teman-teman, tapi dia tak ada
macam penghubung jembatannya. Tapi kalau yang di Aceh tadi tuh macam sebiji juga, dia menyerupai replika KLCC. Kalau KLCC kan ada dua, lepas ada jembatan macam itu. Kalau yang di Aceh juga macam itu. Malaysia sudah membuat bagus-bagus, menjadi ikon menara tertinggi berkembar di dunia. Punyanya Malaysia, janganlah macam seakan-akan buat statement menyerupai macam Candi Prambanan pula. Sari pun sangat salut dengan netizen-netizen Malaysia yang berkomentar. Mereka hanya senyum saja melihat replika KLCC yang ada dekat Aceh. Ada yang mengatakan yang seperti Sari cakap tadi tuh, mungkin mereka belum ada kesempatan mau pergi ke KLCC untuk bergambar, ciptakan satu replika di Aceh itu, boleh bergambar. Sangat komentar-komentar positif daripada orang Malaysia, mengatakan karena Aceh itu katanya saudara dengan Malaysia, ada pernah hubungan baik juga kan Aceh dengan Malaysia. Hari ada pernah Sari baca sejarahnya sedikit. Nah, ini ada satu video lagi, tapi ini bukan orang Indonesia yang mengatakan, melainkan orang asing. Oke, seperti apa videonya? Sari jumpakan. Katanya dia tengah berada di KLCC Indonesia dan dia lagi makan nasi lemak Indonesia. Ini orang asing pula ini yang mengada-ngada ya. Oke, jom kita tengok. Hello guys, welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang dua warga asing ni katanya ini adalah kali pertama bercuti dekat Indonesia. Tapi tak tahulah, mungkin baru lepas minum air ketum kot. Itu yang jadi ting-tong sikit, katanya jumpa KLCC dekat Indonesia. Aduh, siap kata banyak sedap makanan tradisi nasi lemak dekat Indonesia. Dia nak menganjingkan ke nak membotolkan kita ni? Ni mesti kecil-kecil Ponting Grass juga free bagi mai tahu telur dekat belakang sekolah. Korang sure ke korang ada beli tiket ke Indonesia? Tak mungkin salah masuk flight. Entah-entah kau datang melayang ke Malaysia guna bot halal. Bila salah sungai bayar kurang sikit, inilah jadinya. Jom kita saksikan video ni. What's up guys, we are here in Indonesia. Our first day in Indonesia. What do you think of Indonesia, fam? It's so beautiful, guys. I swear. Look, KLCC, fam. Whoa. Bro, they have KLCC in Indonesia, guys. Bro, we tried nasi lemak, the traditional food of Indonesia. Indonesia, right? Yeah. What's up? It's Bro, so that's lit, man. What's up guys, we are here in Indonesia. KLCC, fam. Aduh, yelah, klaim jelas lelaki mampu. Macam tak biasa. Boy. Orang asing pula, pelancong pula. Tak tahu dia sengaja atau hanya mau buat saja-saja. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Ini ada satu video lagi Sari jumpa. Ada yang orang bertanyakan, apakah benar sejarah menara kembar ini orang Indonesia yang membangun? Oke. Seperti apa jawaban daripada abang ini? Dulu salah satu pekerja ataupun buruh kasar yang membangun, yang ikut bekerja di KLCC. Oke, kita dengarkan penjelasan daripada beliau ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah benar sejarah menara kembar ini orang Indonesia yang membangun? Saya jawab ya. Karena saya sendiri pernah sebagai pekerja buruh kasar di Malaysia. Saya juga pernah membangun. Di dalam kelompok tersebut ada saya juga. Kebanyakan pekerja buruh kasar itu dari luar Malaysia. Terutama yang paling banyak sekali mungkin ya, 80% itu orang Indonesia. Pekerja ya. Yang persen-persen lainnya itu ada Bangladesh, ada India, Pakistan, ada Cina, ada Melayu, ada orang Jepang sendiri. Semuanya orang-orang yang ada di Malaysia sendiri, terutama Melayu lah atau yang sebangsanya, itu semua ada di situ juga, tapi jadi kerani. Kerani. Bukan jadi buruh kasar. Ada juga yang jadi buruh kasar tapi tidak banyak. Hampir 80% itu rakyat Indonesia.
Ya, saya ulangi, yang lain-lainnya itu ada India, Pakistan, ada Bangladesh, ada Cina, ada Melayu, dan yang lain-lainnya sedikit-sedikit ada banyak. Ya, karena apa? Saya sendiri mengalami bekerja di Menara Kuala Lumpur KLCC. Ya, saya sendiri ini, saya sekarang yang sudah berada di Indonesia ini, saya pernah mengalami. Ya, yaitu memang benar ini, memang benar, memang kenyataan. Kalau ada orang yang mungkir janji, orang-orang yang ibaratnya itu gimana gitu, itu salah. Memang benar, iya, hampir 80% tuh orang dari luar Malaysia, terutama Indonesia ya. Amin, barokallah. Ini memang benar kenyataan. Saya sendiri pernah bekerja di sana ya. Amin, barokallah. Jangan lupa bahagia. Nah, itu tadi jawaban langsung daripada beliau, adalah salah seorang pekerja buruh waktu pembuatan KLCC. Nah, memang kebanyakan pekerja-pekerja sampai sekarang pun banyak di sini pekerja-pekerja Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan beliau tadi, dia juga punya pengalaman. Orang-orang Malaysia macam orang Melayu di sini itu bekerja macam di office-nya, di keraninya. Tapi untuk pekerja-pekerja buruh kasar itu memang adalah orang-orang Indonesia kebanyakan dan orang-orang asing lainnya. Nah, gitu teman-teman. Tapi bukan bermaksud mereka yang merancang ya, tapi ikut juga membangun sebagai pekerja, macam itu teman-teman. Nah, macam itu ya, Sari hanya sekedar meluruskan. Kalau ada kata-kata Sari yang salah, Sari mohon maaf. Kalau kalian ada macam tambahan informasi ataupun kalian ada tahu info yang lebih lengkapnya, kalian juga boleh komen di ruang komen dekat bawah. Tapi Sari sudah cari research, cari tahu sebelum membuat ini. Tadi Sari tak dapat betul-betul daripada media Malaysia, katanya salah satu perancang Menara Kuala Lumpur. Sari tak jumpa media Malaysia mengatakan itu. Oke teman-teman, kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh komentar di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye, see you on my next video.